Nah, ثم قال رحمه الله تعالى قال المصنف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فاضل رحمه الله تعالى فصل وينقض الوضوء أربعة أشياء الأول الخارج من القبل أو الدبر الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. قال رحمه الله فصل وينقض الوضوء أربعة أشياء. Pasal pembatal-pembatal wudu ada 4. Nah, setelah selesai menyebutkan rukun-rukun wudu, wajibatul wudu dan juga sunanul wudu, sunnah-sunnah wudu, sekarang beliau berpindah kepada hal-hal yang membatalkan wudu. Yang dimaksud dengan yang qudul wudu, membatalkan wudu adalah apa? Yang dimaksud dengan pembatal wudu adalah sesuatu yang dimaksud dengannya adalah al-hadas. Yang dimaksud dengannya adalah al-hadas. Nah, hadas ini adalah sesuatu yang menyebabkan tohara berakhir. Ada orang sudah tohara nih, kemudian hadas terjadi, maka hadas ini membuat apa? Membuat toharanya berakhir. Sababun lintihai tohara, itu hadas. Sebab yang membuat tohara berakhir. Dalam hal ini wudu. Dalam hal ini wudu. Baik. Jadi sebab yang membuat wudu itu berakhir dinamakan apa? Hadas. Nah, kata beliau rahimahullah, yang membatalkan wudu ada 4. Ini disebut dengan istilah hadas kecil, al-hadasul asghar. Dan perlu diketahui istilah fuqaha, kata al-hadas, ya, hukum asalnya kalau diitlaqkan al-hadas, maka yang dimaksud dengannya hadas kecil. Kalau dikatakan ahkamul muhdis, hukum orang berhadas artinya hadas kecil. Jadi kalau kata hadas atau muhdis diitlaqkan artinya tanpa ada tambahan keterangan, maka yang dimaksud dengannya adalah hadas kecil, bukan hadas besar. Nah, di sini beliau akan menyebutkan 4 sebab atau 4 bentuk hadas kecil yang kalau ia terjadi maka wudu berakhir. Ada 4 dalam pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Yang pertama, yang keluar dari kubul atau dubur. Semua yang keluar dari kubul atau dubur, al-kharij minal kubuli aw dubur. Yang kedua, as-tsani zawalul aqli binaum aw ghairi. Hilangnya akal. Hilang kesadaran, akal, baik karena tidur atau selainnya. Atau dengan sebab lain. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard. Kecuali tidurnya orang yang duduk di mana pantatnya, panggulnya rapat ke tempat duduknya. Pembatal wudu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyain. Bertemunya kulit dengan kulit, laki-laki dengan perempuan yang sudah dewasa dan dua-duanya dan tidak ada hubungan mahram di antara keduanya. Makna ajnabiyain yakni tidak ada hubungan mahram antara keduanya. Ar-rabi, pembatal wudu yang keempat, massu qubulil adami au halqati duburi. Menyentuh kubul manusia atau lubang dubur manusia. Menyentuh dengan apa? Bibatni roha, dengan bagian dalam telapak tangan. Ini namanya roha, ya. Wa butunil asabi, dan bagian dalam jari jemari. Jadi orang Arab membedakan dalam ini sama dalam ini. Kalau yang ini namanya butunul asabi. Kalau telapak tangan ini namanya apa? Ar-roha. Ya, kalau ini dikatakan apa? Zuhur. Ya, zuhur kaffain, zuhrul kaffain. Bagian punggung telapak tangan. Baik. Sudah ya. Ini 4 pembatal wudu dalam mazhab Syafi'i. Selain daripada ini, maka bukan pembatal wudu dalam mazhab. Tertawa bukan pembatal wudu. Berbicara bukan pembatal wudu. Makan daging onta bukan pembatal wudu. Makan makanan yang disentuh langsung oleh api juga bukan pembatal wudu. Dalam mazhab Syafi'iyah pembatal wudu cuma 4 ini saja. Baik. Qala rahimahullah al-awwal. Yang pertama al-kharij minal qubuli aw ad-dubur.
yang keluar dari kubul dan dubur. Dikatakan di sini al-kharij, yang keluar. Yang keluar ini zat atau makna? Zat atau makna? Zat. Ada wujudnya, ya. Walaupun gas, kan begitu. Dia berupa zat. Nah, di sini sedikit masukan ataupun kritikan terhadap kalimat penulis rahimahullah. Perhatikan, bedakan antara najis dengan hadas. Kalau najis itu benda, kalau hadas itu maknawi, tidak kelihatan. Paham ya? Makanya kan telah berlalu, apa itu hadas? Al-hadas dari sudut pandang maknawinya, dia adalah al-hukmu alal aqda, hukum. Dia bukan benda. Hadas adalah hukum terhadap anggota tubuh. Jelas ya? Biman is-salah. Biman as-salah. Hukumnya berupa apa? Dia tidak boleh salat. Haitsu la murakhis. Bukan dalam kondisi darurat, ketika tidak ada dalil yang membolehkan. Itu makna hadas. Jadi hadas itu bersifat maknawi, tidak ada wujudnya. Sekarang kalau saya begini misalnya, saya habis wudhu, terus duduk. Setelah itu tidak ada orang yang tahu, saya kentut. Ada nggak perubahan pada fisik? Nggak ada tanda-tandanya. Jelas ya? Iya. Sebelum kentut saya tidak berhadas, setelahnya saya berhadas. Tidak ada. Jadi dia bersifat maknawi, tidak kelihatan wujudnya. Tapi hadas ini merupakan hukum kepada anggota tubuh saya bahwa saya tidak boleh sholat. Bila murakhis, kecuali kalau ada dalil yang membolehkan saya sholat. Hukum sampai sini? Baik. Karena itulah ucapan beliau bahwa yang membatalkan wudu adalah yang keluar. Yang keluar itu apa? Zat atau makna? Zat. Ini tidak benar. Yang membatalkan wudu adalah makna, yakni khuruj, keluarnya. Jadi yang membatalkan wudu adalah kejadian keluarnya, bukan benda yang keluar. Karena benda yang keluar itu najis, dia bukan hadas. Hadas itu keluarnya. Paham? Bedakan antara najis dengan hadas. Contoh, kencing itu hadas atau najis? Kencingnya, cairan kencingnya, hadas atau najis? Najis. Tapi perbuatan keluar kencing, perbuatan kencing itu apa? Hadas. Paham maksudnya? Iya. Misalnya kentut itu suci atau najis? Gasnya suci. Masa najis? Kalau kentut siram celana kan tidak ya? Jadi gasnya suci, tapi keluarnya hadas. Masa seperti ini? Jadi bedakan. Ketika beliau katakan yang membatalkan wudu adalah yang keluar, ini kurang tepat. Yang benarnya keluarnya, bukan yang keluar. Kenapa? Kalau saya habis berwudu, terus habis wudu saya keluar ke teras, terus tiba-tiba injak kencing. Saya sudah wudu ini. Saya sudah wudu terus saya injak kencing. Batal nggak wudu saya? Tidak batal. Saya tinggal siram kaki pergi sholat. Tidak perlu wudu ulang. Karena najis tidak membatalkan wudu. Yang batal wudu kalau sayanya yang kencing, batal wudu. Tapi kalau saya injak kencing, hukumnya tidak batal wudu. Paham sampai sini? Jadi dibedakan. Makanya ketika beliau mengatakan yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama yang keluar. Ini mengarah kepada zat. Kita katakan ini kurang tepat. Karena yang membatalkan wudu bukan zat. Yang membatalkan wudu adalah maknawi. Makanya ibarat para ulama, para imam yang lain, ya, ibaratnya Nawawi rahimahullah dalam Minhajut Talibin misalnya, beliau mengatakan apa? Khuruju syai'in, keluarnya sesuatu. Jadi bukan yang membatalkan wudu yang keluar, tapi proses terjadinya keluar itu. Paham ya? Makanya ibarat yang lebih tepat dikatakan khuruju syai'in minal qubuli awid dubur. Ibarat yang lebih tepat dikatakan khuruju syai'in minal qubul aw ad-dubur. Ya, walaupun tentu saja ya kita bisa katakan di sini beliau mentakbir dengan kharij min babit tasamu. Ini beliau maklumlah yang dimaksud apa gitu. Cuman ini kritikan dalam ibarat saja. Jadi seandainya dikatakan khuruju syai'in minal qubul awid dubur itu lebih bagus, lebih tepat. Karena yang membatalkan wudu adalah keluarnya, bukan yang keluar, bukan zat yang keluar. Baik. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur atau dubur, pakai au. Salah satunya cukup. Dari depan kubul atau dari dubur atau dua-duanya. Baik, keluarnya sesuatu. Nah, jadi dipersyaratkan harus keluar. Keluar artinya apa? Keluar dari tubuh. Kalau keluarnya di dalam tidak membatalkan wudu. Misalnya ada orang mau kentut gitu ya, terus dia tahan kentutnya terus kayak ada udara keluar dalam tubuhnya misalnya.
Nah, ini tidak batal wudunya. Paham ya? Tidak batal wudu. Kenapa? Karena keluarnya angin bukan di luar tubuh, tapi masih di dalam tubuh. Paham sampai sini? Baik. Jadi yang dimaksud dengan khuruj keluar, yakni keluar dari tubuh. Keluar dari tubuh. Baik. Kemudian syai, sesuatu, keluarnya sesuatu. Sesuatu di sini mutlak apa saja. Ya, apa saja yang keluar dari tubuh itu, dan apa saja yang keluar dari kubul atau dubur itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Apakah yang keluar itu benda gas, benda padat, benda cair? Keluar dari kubul dubur batal wudu. Paham? Apakah yang keluar itu suci atau najis? Yang suci seperti kentut, suci kan? Batal wudu tapi. Atau najis, madhi, kencing, baul. Mau yang keluar itu normal, yakni memang biasa keluar dari situ, seperti kencing, putaran buang air besar, atau yang keluar itu sesuatu yang nadir, jarang, seperti cacing, batu misalnya. Ini hukumnya apa semua? Membatalkan wudu. Jadi apapun yang keluar dari kubul dan dubur, apapun bentuknya, apapun wujudnya, suci atau najis, zat, padat, cair, gitu ya. Nah, normal atau tidak normal, sering keluar atau kadang-kadang keluarnya, pokoknya kapan keluar dari dua jalan ini atau salah satunya, maka batal wudunya. Sudah sampai sini? Batal wudunya. Para fuqaha Syafi'i hanya mengecualikan satu keadaan, yaitu keluar mani. Keluar mani tidak membatalkan wudu, tapi dia mewajibkan mandi. Jelas ya? Keluar mani, yakni mani tok ya. Kalau mani keluar sama madhi, ya batal wudu. Karena madhi kan membatalkan wudu. Ini kalau misalnya keluar mani tok, tidak ada yang lain keluar, mani tok yang keluar. Baik, tanpa terjadinya pembatal wudu yang lain. Misalnya ada orang melakukan hal yang haram, nonton film porno. Tidak ada sentuhan, tidak ada apa-apa, keluar mani tok, tidak ada madhi, tidak ada apa. Dia juga tidak menyentuh kemaluannya. Paham? Keluar mani tok, maka ini tidak membatalkan wudu, tapi dia wajib mandi. Paham? Jadi hanya satu pengecualian, yaitu keluarnya mani. Itu pun saya insyaallah tafsirnya di syarahnya. Baik. Yang kedua, pembatal wudu yang kedua, hilangnya akal. Hilangnya akal binaumin, dengan tidur atau selainnya. Di sini disebutkan kata naum, tidur, au ghairi, selainnya di sini yakni kias kepada tidur. Kalau tidur saja yang masih ringan kehilangan akalnya, apalagi yang kehilangan akalnya berat. Paham ya? Tidur kan orang kehilangan akalnya, orang tidur bukan hilang akal secara mutlak ya. Makanya kalau digoyang-goyang, diteriakin bangun. Padahal masih ada sebagian dari akalnya yang menetap di situ. Nah, kalau yang setengah-setengah hilang akal kayak tidur saja batal wudu, apalagi yang hilang total seperti gila, pingsan, mabuk, ya kan? Gila, pingsan, mabuk, orang koma misalnya, ini semuanya membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Jadi siapapun yang kehilangan akalnya, ya tidur atau yang lebih berat dibandingkan tidur, maka wudunya batal. Kecuali satu keadaan, illa nauma qa'idim mumakkinim maq'adatahu minal ardh. Kecuali tidur dalam keadaan duduk yang memakin, yang dia merapatkan maq'adatah, tempat duduknya, yang dimaksud maq'adah alat duduknya, yakni apa? Panggulnya, maksudnya rapat ke tempat duduk. Al-ard di sini tanah. Sekedar contoh ya, wa illa duduk di kursi juga sama. Jadi duduknya rapat begini, dalam artian panggul dengan tempat duduk tidak ada space di antaranya. Paham ya? Kapan dia tidur dalam keadaan seperti ini, tidak batal wudunya. Hanya ini satu keadaan. Adapun kalau dia maju ke depan, ini kan berarti ada space kan, terbuka. Ini batal wudunya. Atau dia nyampe begini, ini batal. Karena pasti ada space di bawah. Tapi kalau duduk seperti ini, walaupun nyender, tapi ini rapat nih. Walaupun nyender begini, tapi ini rapat, maka tidak batal wudunya walaupun dia tidur, walaupun sampai lelap sekalipun. Paham tadi? Kenapa? Karena ketika duduk dalam keadaan seperti ini yang dibawa tidak bisa keluar. Yang dikhawatirkan ketika tidur kan cuma apa? Kentut. Ya kan? Karena kalau cairan pasti bangun dia lihat basah kan begitu ya. Jadi yang tidak kelihatan itu yang dikhawatirkan cuma kentut. Sementara kalau orang duduk rapat seperti ini, tidak ada kemungkinan kentut bisa keluar. Paham tadi? Karena itulah mereka mengatakan semua kehilangan akal batal wudunya kecuali tidur seperti ini.
tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena kecil kemungkinan keluar atau bahkan mungkin tidak mungkin keluar. Paham ya? Dan ini tentu saja mujarrab. Bisa diuji gitu. Kalau mau kentut terus duduk tempat begini tidak akan bisa keluar. Paham? Baik. Adapun tidur dalam kondisi yang lain, walaupun tidur dalam keadaan sholat, tidur dalam keadaan sujud, tidur dalam keadaan ruku, tidur dalam keadaan duduk tasyahud, duduk iftirash, semua batal wudunya. Paham ya? Karena duduk iftirash dengan duduk tawarruk itu kan tidak rapat kan? Tidak rapat, harus terbuka. Maka ini batal wudunya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini ya. Kemudian kapan seorang dikatakan tidur? Seorang dikatakan tidur kalau sudah lihat mimpi. Sudah ada mimpi, walaupun sebentar, walaupun berapa sepersekian detik, tapi kapan dia sudah lihat sesuatu dalam tidurnya, itu sudah tidur namanya. Mimpi kan kadang kayak lama padahal cuma beberapa detik kita tidur. Paham ya? Bisa jadi seperti itu. Jadi alamatun naum ar-ru'ya. Tanda seorang tidur adalah mimpi. Ya. Artinya apa? Nuas itu kadar di bawahnya tidur. Nuas itu ngantuk tidak membatalkan wudu. Bagaimana tuh nuas? Orang tidur gitu ya, pejam matanya, tapi dia masih mendengar suara ribut-ribut di sekitar. Ya, ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Paham sampai sini? Kalau dia ragu-ragu tadi saya mimpi atau tidak, ya, saya mimpi atau tidak, maka hukum asalnya wudunya tidak batal. Dia ragu-ragu tadi saya tidur nggak ya? Tadi mimpi nggak ya? Lupa. Hukum asal wudunya tidak batal. Paham? Jadi patokan tidur adalah bermimpi, ru'yah, ar-ru'yah. Tapi wallahu alam bishawab. Segera cukup dulu terkait dengan dua pembatal wudu. Insyaallah dua yang lain akan diterangkan pada pertemuan. Naktabi hadzal qadar sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.